Selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan Moga Jakarta. Saya Evan, IHSG. Hari ini melemah 1,8%, tutup di 6977,24. Dan low high low low candlenya. Kemudian dengan tutup di bawah 7041, ya tutup di bawah 7041 berarti ini ada break structure dan lanjut downtrend di daily-nya. Kemudian di weekly dengan turun ke bawah 6998,81 berarti inducement udah ambil inducement dan retracement dimulai. Kemudian area apa sih namanya, area order blocknya sih kalau di weekly mulai dari sekitar 6946 ya, kan lebar tuh, dipertajam lagi di sekitar 6800, di sedikit di bawah 6800 di time frame daily. Jadi ya ini kita masih diajak sabar. ISG-nya masih arahnya ke bawah. Jadi dalam waktu dekat ke depan masih ada kemungkinan-kemungkinan koreksi ya untuk ISG, meskipun hari ini ISG ini mantul dari area double Morubusu di sini nih yang belum di flash ya. Tapi ya sampai sekarang belum ada tanda rebound yang cukup strong, cukup kuat untuk bisa dijadikan alasan bahwa ISG adalah time to buy. Itu. Jadi buat yang lagi trading tetap pasang stop lossnya aja. Terus pasang trailing stop juga terutama buat yang lagi floating profit ya. Dan jangan lupa jualan buat yang udah cuan. Lanjut sekarang kita bahas saham yang masih ada di dalam watchlist. Saham pertama ada Asri. Sip. Asri, strategi yang pernah muncul direkomendasi adalah beli ngantri di 144 ya. Nah, kalau misalnya kemarin pasang order beli sih hari ini dapat karena open gap down dan sempat turun ke bawah 137. Stop lossnya kalau tutup di bawah 137, jadi hari ini masih bisa disimpan lah ya. Karena nggak tutup di bawah 137, jadi besok Jumat diperhatiin. Jika tutup di bawah 137 ya exit dulu aja karena stop lossnya kan nggak terlalu banyak ya. Terus yang berikutnya BBNI. Oke, kita bahas bank-bank D4 Bank Gede ntar. Si BBNI hari ini melemah 2,7% dan masuk di area entry sebenarnya ya. Dan selama nggak turun dan tutup di bawah 4260 itu masih aman disimpan buat yang udah punya barang. Dan ya kalau misalnya minat mau beli silakan, stop lossnya di bawah 4260 itu. Kemudian yang ketiga ada BMRI. BMRI juga masuk di area entry juga, dan stop lossnya kalau tutup di bawah 5525. Jadi buat yang udah punya barang ya, di hold dulu, simpan dulu, nggak masalah. Mudah-mudahan berhasil ada tanda atau bisa kasih tanda rebound dalam waktu dekat. Saya ngarep besok open gap up dan hijau tutupannya ya. Entahlah, kita lihat besok. Yang jelas hari ini merah sih, turun 2,6% ya. Tapi tutup lagi. Open di 5625 dan tutupnya di 5675. Jadi tutup di atas harga pembukaan dan volumenya cukup gede. Kita lihat besok ini jadi apa. Candle weekly-nya yang jelas ya ini di dekat area cut loss-nya. Area cut loss-nya kalau tutup di bawah 5525 ya. Dan kalau tutup di bawah 5525 berarti ada double bottom yang terconfirm weekly dan daily ya. Ini gede lah, kok double bottom sih, double top, sorry, double top yang ke confirm berarti ada peluang untuk lanjut downtrend gitu. Next, saham berikutnya ada SMGR. Strategi yang muncul kemarin beli di 3350, dapat barang sih kalau misalnya ngantri pagi-pagi tadi atau kemarin sore gitu ya. Buat yang udah punya barang simpen aja dulu selama nggak tutup di bawah 3260 masih aman. Dan hari ini memang turun 3%. Sempet tes 3260 tapi nggak ke bawah 3260 ya. Kita lihat besok lah. Yang jelas stop lossnya kalau di bawah kalau tutup di bawah 3260 ya. Lanjut ada BRIS. Oke. Tutupan
melemah 1,5% meskipun candlenya hijau karena memang tutup di bawah harga penutupan kemarin sih. Masih lower high lower low, ngetes area order block ya yang kemarin dijadikan strategi, yaitu beli ngantri di 2660 tuh. Jadi buat yang udah punya barang nih, simpan aja dulu nggak apa-apa. Stop lossnya di bawah 2540 ya. Ini juga saya ngarep besok ada buka gap up dan tutupan hijau. Ya kita lihat aja lah ya. Kita lihat besok jadi apa. Kemudian yang berikutnya ada Indi. Ini juga ngetes area order block, ini hari ini melemah 2,6%, hampir semua sahamnya melemah lah hari ini lah ya. Indi melemah 2,6%, tutup di 1335. Yang menarik adalah dia masuk area order block, nggak turun ke bawah 1300 dan sempat ada strategi beli juga kemarin sih dengan stop loss di bawah 1300 ya. Jadi selama nggak tutup di bawah 1300 masih aman, simpan buat yang udah punya barang. Buat yang belum punya barang dan minat, ini silakan dibeli nggak apa-apa, bisa. Karena Indi strukturnya udah nggak downtrend, dia sudah ada change of character sejak breakout 1600. Dan ini area beli yang bagus sebenarnya. Ya. Selanjutnya ada Bank Rakyat. Bank Rakyat yang kemarin dibahas strateginya adalah boleh dibeli dengan stop loss kalau tutupan ya di bawah 4090, dan hari ini memang sempat turun sampai ke 4050, tapi tutupannya di 4090 persis, jadi masih bisa di hold di hari ini ya. Kita lihat besok. Yang berikutnya lagi ada Era. Doji candle lower high lower low, lower high lower low tapi doji ya. Yang jelas kemarin sempat ada strategi beli di 406, stop loss kalau tutup di bawah 386, dan target TP1 ada di 450. Sebentar, besar. Hmm, ini aja. Nah, belinya di 404 ke 406 ya. Target TP1 ada di 444 sampai 454 ya. Stop lossnya sama kalau tutup di bawah 386. Berikutnya ada gudang garam. Nah, yang menarik ini sih gudang garam. Oh, gudang garam buat besok. Jadi ini bahas ntar ya. Ntar aja lah. Langsung GJTL. GJTL hari ini melemah 2,7%, tutup di 1070. Ini sayangnya kena cut loss sih, karena kemarin kan sempat ada strategi beli ya. Kemudian cut lossnya itu di bawah, kalau tutup di bawah 1080. Hari ini tutup di bawah 1080, itu sinyal sell cut loss. Dan sebenarnya ini area beli, area 1030 tadi sempat ditoel. Besok kita lihat lah ya, kalau bisa dapat dapat barang di bawah 1070 kalau masih mau beli atau buyback si GCTL-nya. Dan buat yang buyback atau lagi incar lagi si GCTL, stop lossnya kalau itu di bawah 1000 ya. Kemudian targetnya nggak nargetin di 1300-an dulu, tapi di area 1150, 1160-an dulu. Ya. Selanjutnya ada BTPS. BTPS hari ini melemah 1,7%, tutup di 885, low candlenya, dan masih bisa disimpan buat yang udah punya barang karena sebelumnya pernah ada strategi beli di 920 ya. Stop loss itu kalau tutup di bawah 875. Kita lihat besok apakah ada tanda rebound. Yang jelas strukturnya masih turun, trennya bearish si BTPS ya. Dan ya ini udah ambil inducement kalau tutup di bawah 875 berarti ada break structure dan lanjut downtrend. Makanya stop lossnya kalau tutup di bawah 875. Berikutnya ada WIM yang hari ini melemah dan tutup di bawah 710. Nah, ini juga kena cut loss. Jadi buat yang kemarin beli WIM karena hari ini tutup di bawah 710 dan berarti dia ada break structure baru, lanjut downtrend, lanjut bearish, exit dulu aja nggak apa-apa. Karena harusnya sih kemarin dari strategi yang kemarin itu apa namanya, risikonya nggak terlalu gede gitu ya, maksudnya angkanya nggak gede, jadi exit aja dulu. Kemudian berikutnya ada BNGA.
BNGA ini kemarin sempat ada strategi beli dan stop lossnya di bawah 17.20 ya. Udah kena cut loss sih. Dan ini saatnya cari atau incer harga lagi untuk buyback di area-area entry dari level atau dari level lagi dari setup yang di sebelah kirinya, setup yang kebentuk di bulan Juli. Area belinya saya ngarepin di 16.60 paling enggak ya. Hari ini low-nya 16.60 ritual terus mantul. Coba lah 16.60, 16.50, siapa tahu besok dikasih stop lossnya di bawah 16.25 aja. Coba dilihat maksudnya besok. Kemudian yang berikutnya ada Telkom masih bertahan, nggak tutup di bawah 2,5 ya si Telkom. Nah si Telkom ini kemarin kan sempat ada strategi dengan stop loss kalau tutup di bawah 2.500 ya. Jadi selama nggak tutup di bawah 2.500 ya masih aman disimpan buat yang pengen beli Telkom silahkan. Tapi kalau tutup di bawah 2.500 sih ini ada break structure turun baru dan lanjut downtrend berarti karena strukturnya masih bearish gitu ya di Telkom. Gitu ya. Oke, lanjut kita sekarang bahas saham yang di request ada di kolom komen. Requestannya cuma satu, yaitu PNLF. Oke, jadi Bapak Ibu kalau misalnya pengen request saham favoritnya dibahas, silahkan langsung tulis aja di kolom komen di bawah. Atau ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, silahkan tulis aja langsung di kolom komen di bawah ya. Oke, pertanyaannya adalah, requestnya adalah PNLF. Kurang lebih pertanyaannya enaknya diapain nih? Punya modal di, saya lupa 450 atau 460 gitu ya. Sekarang kita lihat strukturnya dulu. Kalau strukturnya ini uptrend, cenderung uptrend. Cenderung uptrend setelah bikin change of character ya. Breakout 334 di bulan Mei ya. Ya bulan Mei. Ini strukturnya jadi nggak downtrend lagi dan sudah cenderung uptrend malah. Kemudian singkat cerita langsung lompat ke November, puncak di 520, terkoreksi ambil inducement berarti high di 520 adalah high valid. Karena ambil inducement berarti retracement dimulai dan di sini juga ada setup CB1. Kemudian kalau kita tandain pasang Fibo-nya gitu ya, ternyata naik yang kemarin di bulan September itu ngetes 500 lagi. 500 itu ternyata adalah area entry kalau misalnya mau sell. Area entry-nya di situ kalau misalnya mau sell. Dan di sini saya juga ini QM ini. Coba lihat weekly-nya sih. Oh, weekly-nya iya sih saya curiga ini. Hmm, yang jelas ini adalah area entry di 482 dan 500 ya. Kemudian turun singkat cerita dia sampai pre-TP dan target TP satunya masih di bawah nih. Di bawah 400 di 398 sampai 378. Nah, karena sudah ada inducement dan apa ada setup juga ini lagi jalan turun ya, market juga lagi kurang enak. Saya lebih cenderung nungguin di kalau misalnya belum punya barang asumsikannya. Lebih cenderung tunggu di area setidaknya 398 atau 400. Masuk area itu dulu, tunggu ada setup baru mikir strategi. Cuman ini kemungkinannya sih bisa nyampe 390-an sih ya. Karena di sini belum dites ini. Ini ada shadow yang belum dites. Kita lihat lah ya. Nah, karena pertanyaannya tadi itu bukan pertanyaan sih, nggak nanya enaknya diapain sih, tapi minta dibahas aja punya modal di 40. Nah, kurang lebih sih ya enaknya diapain lah ya. Kalau misalnya dijual ini harganya nanggung kalau di sekarang. Karena area yang mungkin bisa jadi area pantulan itu masih di bawah dan area untuk jualan untuk sell itu di atas. Sekarang harganya cenderung di tengah-tengah tapi lebih dekat ke bawah. Agak susah sih. eh Begini aja. Jadi ini kan ada area juga nih di 408. Kalau tutupan di bawah 408 mau exit dulu nggak apa-apa. Setelah exit, entah itu exitnya sebagian atau semua silahkan diatur ya.
Setelah exit jangan langsung ditinggal. Kalau ada tanda-tanda rebound terus ada setup baru, masuk lagi nggak apa-apa gitu. Exit ini untuk apa ya, meminimalkan resiko karena ya memang belum tentu setelah exit, setelah misalnya turun ke bawah 408 ya terus exit, harga belum tentu juga langsung turun deres dan dalam, itu belum tentu. Bisa jadi di hari yang sama juga turun langsung ke 384 terus mantul, bisa jadi juga terus besoknya mantul lagi bikin setup buy juga bisa juga. Apapun bisa terjadi, yang penting adalah siapin plannya. Dan di sini ada area kalau di 412 412 sampai 418 ya, ini juga bisa jadi area support, tapi saya lebih suka lihat yang 408 sih. 408 sampai 402 ini. Itu sih ya. Mudah-mudahan menjawab. Lanjut kita bahas saham rekomendasi untuk besok hari Jumat 20 Desember 2024. Ada dua saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada dan bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Saham pertama BBCA. Kemarin BMRI udah dibahas, BBNI udah dibahas, BBRI juga sudah dibahas. BBCA belum. Seperti yang pernah dibahas juga di video-video yang lalu dan di uh, live Instagram siang-siang atau live trade pagi-pagi, ya bahas BBCA atau bank-bank yang lainnya juga, bank gede yang lainnya juga, misalnya maksud saya paling suka strukturnya si BBCA. Kenapa? Karena dia masih uptrend. Sedangkan BRI, BMRI, BBNI itu udah nggak uptrend strukturnya di time frame daily ya. Kalau di weekly masih sama-sama belum downtrend semua sih. Yang paling saya suka strukturnya BBCA karena dia masih uptrend gitu ya. Masih uptrend, gini deh. BBCA. Nah, ini dia masih uptrend. Bos terakhir ada di confirmnya itu di tanggal 18 September. Masih uptrend. Kemudian waktu turun ambil inducement dan hari ini nyamperin area order block yang atasnya yang biru ya, nyamperin area order block dan ada mantul. Sebenarnya area biru ini adalah area yang bisa dijadikan untuk taruh order beli sih. Jadi buat yang minat mau beli di sini juga silakan, di 9600-an juga silakan gitu ya. Tadi juga waktu market lagi jalan udah dibahas. Kemudian di bawahnya lagi itu ada order block lagi yang oke juga. Ada order block, ada imbalance-nya yaitu di sekitar 9200-an ya. Ya, di situ. Di area-area ini, dua area hijau ini adalah area yang bisa dipakai untuk taruh order beli. Stop loss-nya kalau tutup di bawah 8775. Jadi eh, saya berasumsi sudah pada punya barang atau terakhir belinya itu nggak jauh dari atau sedikit di atas harga sekarang ya, paling enggak ya. Jadi kalau misalnya mau beli di harga sekarang pun masih terlalu dekat sama average down. Jadi ini buat yang belum punya barang, belum punya barang sih, udah punya barang maksudnya dan mau averaging down, boleh nunggunya di 9250 di area hijau ini nih. 9250 itu ada di sini. Nah, 9250 boleh, stop lossnya di bawah 8775 karena kalau tutup di bawah 8775 berarti ada change of character dan strukturnya udah nggak jadi uptrend lagi sih BBCA, tidaknya di time frame daily ya. Tapi kalau misalnya belum punya BBCA dan berminat beli BBCA, boleh beli di 9600-an atau harga sekarang ini juga boleh dibeli. Yang jelas beli saham kayak gini ya jangan semua pelurunya langsung dibeliin ya, belinya sebagian dulu lah, sambil sisanya antriin di 9250 gitu ya. Targetnya berapa? Target pertama target TP pertama maksud saya itu ada di 10.600-an dan target TP kedua ya bikin all time high lagi ntar sih ya kalau target TP 2 di 11.700-an. Mudah-mudahan sih ini apa namanya, kalau misalnya dalam waktu dekat ini mantul berarti ini oke. Kalau lanjut turun ya tinggal ditunggu di 9250, yang penting diatur money manajemennya ya itu. Yang berikutnya ada Gudang Garam. Gudang Garam sebenarnya saham yang pernah masuk rekomendasi beberapa hari yang lalu ya.
belinya di 13.200, harusnya sih udah punya barang ini, dan masih di hold karena stop lossnya waktu itu di bawah 12.500. Kalau closing di bawah 12.500 hari ini bahkan nggak turun di bawah 12.500, jadi ya masih bisa disimpan. Buat yang belum punya barang dan minat pengen beli, silahkan ini besok bisa langsung dibeli atau ngantri di 12.850 juga boleh. Stop lossnya di bawah 12.500 sama, kalau tutup di bawah 12.500. Hari ini perhatiin candlenya, dia ada bikin candle hammer dengan volume yang uh, gede. Saya suka sih kejadiannya di setelah ngetes area support, dan mudah-mudahan ini bisa jadi double bottom ya, dengan area neckline di 13.900 sampai 14.225. Setidaknya kalau bertahan di atas 13.900, kalau misalnya nggak langsung breakout berapa tadi, 14.225 ya, bertahan di atas 13.900, peluang untuk breakout ke atas 14.225 akan makin gede, dan peluang untuk menuju 14.750 juga akan makin gede gitu sih. Jadi buat yang berminat beli PGRM dan belum punya barang atau mau nambah barang ya silakan sih. Silakan dibeli. Stop lossnya kalau tutup di bawah 12.500 ya. Mudah-mudahan bisa ke target TP1 ada di 14.750 dengan lancar. Itu tadi dua saham pilihan kami untuk besok hari Jumat 20 Desember 2024. Dan Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan smart order dari Jasa Utama Kapital Sekuritas. Jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol jempol ke atas dan sebar video ini ke teman-teman yang lainnya supaya manfaatnya jadi lebih merata. Dan klik tombol subscribe-nya juga ya. Kemudian nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan update video dari kami. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa di video kami berikutnya. Dadah.